Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan istilah terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem hukum pidana kita yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak Ibu dan Sobat sekalian, terkait dengan istilah terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana, hal itu telah diatur atau dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, kan tetapi kata terlapor di dalam KUHP memang tidak ditemukan istilah kata tersebut, tapi hanya mengatur tentang definisi laporan. Nah, berdasarkan dalam pasal 1 angka 24 KUHP menyebutkan, laporan adalah sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Artinya, terlapor adalah seseorang yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena telah melakukan perbuatan tindak pidana dan atau sedang melakukan perbuatan tindak pidana dan atau diduga akan melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, kan tetapi seorang terlapor belum tentu menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Namun dengan adanya laporan maka menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memulai tahap penyelidikan. Nah, kan tetapi apabila statusnya menjadi tersangka, maka dia tidak disebut lagi sebagai terlapor. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1 angka 14, KUHP menyebutkan, tersangka adalah merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya, tersangka adalah orang yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana. Atau dengan kata lain, seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka berarti itu sudah memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tapi perlu diingat, meskipun dia telah berstatus sebagai tersangka, masih belum tentu bersalah karena masih dugaan pelaku tindak pidana. Nah, kemudian setelah berkas perkara seorang tersangka dilimpahkan ke pengadilan dan mulai disidangkan, maka statusnya bukan lagi sebagai tersangka, akan tetapi berubah menjadi terdakwa. Nah, berdasarkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP menyebutkan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Artinya, ketika seseorang mulai disidangkan di pengadilan, maka statusnya bukan lagi sebagai tersangka, akan tetapi berubah menjadi terdakwa. Jadi kalau sudah menjadi terdakwa, maka diduga kuat telah melakukan perbuatan tindak pidana. Tapi lagi-lagi, meskipun telah berstatus sebagai terdakwa, masih belum tentu bersalah karena masih dugaan melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, kemudian setelah terdakwa divonis atau diputus dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka statusnya bukan lagi sebagai terdakwa, akan tetapi berubah menjadi terpidana. Nah, berdasarkan dalam pasal 1 angka 32 KUHP menyebutkan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ketika seseorang divonis atau diputus dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka di saat itulah seseorang disebut sebagai terpidana. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman perbedaan antara terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jadi demikian, semoga bermanfaat.
dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.